Oke, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai ini. Farmakologi, epilepsi dan Parkinson. Ya, hari ini kelas ini kita akan bicara mengenai epilepsi, nanti untuk yang kelas satunya lagi Parkinson. Dan berikutnya nanti kalian bisa lihat yang Parkinson itu di YouTube saya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih materi yang disebut sebagai epilepsi? Kejang ya. Kejang, epilepsi itu adalah suatu penyakit yang ditimbulkan akibat kejang, tetapi tanpa adanya provokasi atau tanpa adanya pemicu. Jadi tiba-tiba aja kejang. Nah, apa sih yang membedakan antara epilepsi dengan step? Ada yang tahu step? Kalau step itu ada pemicunya apa enggak? Ada pemicunya apa? Panas yang terlalu tinggi. Nah, kalau epilepsi itu enggak ada pemicunya. Enggak ada pemicunya, tiba-tiba kejang aja. Tanpa ada pemicunya. Itulah yang membedakan antara step atau dalam bahasa medisnya itu disebut febrile seizure. Febrile, ya, bukan febri ya, tapi febrile. Nah, itu disebut sebagai febrile. Kalau step ya, step itu bahasa Inggrisnya adalah febrile seizure. Seperti itu. Itulah yang membedakan. Nah, sebenarnya kalau kalian baca di sini ya, di sini disebutkan bahwa epilepsy is a chronic neurological disorder cause recurrent seizure or convulsion which can be caused by various factor including genetic factor, brain injury or infection. Jadi penyebab kejang itu bisa macam-macam. Kalau epilepsi itu penyebabnya macam-macam. Biasanya berupa faktor genetik, juga bisa seperti itu. Dan yang namanya epilepsi itu tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol dengan menggunakan obat-obatan. Jadi dia nggak bisa putus obat, karena kalau putus obat ada kalanya dia tiba-tiba kejang. Sehingga penggunaan obat-obat anti epilepsi itu ditujukan untuk mengontrol gejalanya. Nah, di sini, ini kalau gini sekitar gambarannya ya, ini adalah otak, gambaran kalau diperiksa itu atau dilihat EEG-nya atau elektroencephalograph, EEG ya, EEG atau electric encephalograph. Nah, atau EEG atau rekam otak. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu kalau yang normal. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini adalah focal seizure atau stroke yang pada bagian-bagian tertentu saja. Karena stroke itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang focal seizure, ada yang general seizure. Jadi kalau yang general seizure itu yang kejang secara keseluruhan badannya. Tapi kalau yang vokal itu bagian-bagian tertentu saja. Saya sebenarnya ada videonya, tapi nggak bisa dibuka seperti itu. Nah, ada lagi yang ini general seizure, general epilepsy, generalized epilepsy seperti itu. Nah, biasanya tanda dan gejala epilepsi itu yang pertama adalah muscle contraction. Jadi ada kontraksi otot, jadi tiba-tiba dia kayak gini. Tapi terus kemudian begitu setelah kontraksi itu disebut fase tonik, kemudian kecet itu disebut sebagai fase klonik, seperti itu. Ada juga loss of consciousness, kehilangan kesadaran. Jadi yang kadang orang yang mengalami kejang itu dia kehilangan kesadaran, nggak tahu kalau dia tiba-tiba hilang aja kesadarannya. Kemudian adanya kecemasan, tiba-tiba cemas, seperti itu, staring, weakness, headache, seperti itu. Nah, epilepsi merupakan salah satu dari 4 neurologic disorder yang paling banyak. Yang pertama adalah migrain. Ya, migrain itu sebenarnya masalah pada saraf, kemudian stroke, ada Alzheimer sama epilepsi. Ini termasuk penyakit 4 besar gangguan neurologik seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, epilepsy is not a single entity, but assortment of a different seizure type and syndrome, originating from several mechanisms that have in common the sudden excessive and synchronous discharge of cerebral neuron. Jadi yang namanya epilepsi itu adalah gabungan dari beberapa ketidakseimbangan yang ada di otak. Seperti itu. Jadi
pada kondisi-kondisi pasien epilepsi itu ada kalanya kalau kita ngomongin soal gas dan rem, ya, itu tidak seimbang antara gas dengan remnya. Gasnya jalan, tiba-tiba dia ngerem, yut kan seperti itu. Ada yang pernah di sini sudah pertama belajar mobil antara gas sama kopling atau gas dengan rem? Kadang kan kalau kita nggak pas kan jut ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada otak orang-orang yang mengalami epilepsi seperti itu. Nah, these are abnormal electrical activity may result in variety of events including loss of consciousness, abnormal movement, atypical or odd behavior, and distorted perception that are the limited duration but recur if untreated. Jadi yang namanya ketidaknormalan aktivitas kelistrikan di otak, kabelnya konslet yang ada di otak, itu dia bisa menyebabkan pertama kehilangan kesadaran, kemudian bentuk dari kejangnya itu macam-macam, ya seperti itu. Kemudian ketidaknormalan gerak, tiba-tiba gerak sendiri gitu, tangannya gerak-gerak sendiri. Nah itu bisa juga disebut sebagai bagian dari epilepsi. Kemudian, nah ini adalah pembagian dari seizure-nya atau pembagian dari kejang. Ini udah nyala ya, coba lihat di situ, nyala ya, oke. Nah kalau kita lihat di sini. Kejang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah parsial atau focal seizure. Jadi dia kejangnya sebagian aja, tidak ke seluruh tubuh. Kejangnya dia sebagian aja, misalkan pada tangannya, ya, tangannya, atau misalkan dia tiba-tiba kehilangan kekuatan pada sini otot-otot yang ada di leher, sehingga dia tiba-tiba jatuh kepalanya. Bukan gelundung ya, kalau gelundung kan horor. Ya tiba-tiba jatuh aja. Kayaknya sini kayak kehilangan kekuatannya. Atau dia tiba-tiba pada bagian tertentu saja. Nah, itu bisa juga disebut sebagai kejang atau epilepsi. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai partial seizure. Kalau generalized seizure, kejang secara umum itu kejang seperti itu. Nah, tapi kalau kita breakdown lagi, ada yang namanya absence, tonic-clonic, tonic-clonic, myoclonic, atonic. Nah, seperti itu. Jadi, kejang epilepsi itu nggak cuma jatuh, kemudian seperti itu. Ada macam-macam di sini. Ya. Nah, kemudian, apa sih yang terjadi pada otak tadi kan? Ketidakseimbangan antara neurotransmitter gasnya atau excitatory dengan inhibitory kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketidakseimbangan GABA-nya terlalu sedikit yang bersifat inhibitory, tetapi yang excitatorinya terlalu berlebihan. Sehingga jadinya ketidakseimbangan muncul, ada ketidakseimbangan kelistrikan yang ada di otak. Nah, sehingga tujuan dari terapi itu apa sih? Tujuannya terapinya kalau tidak seimbang antara kelistrikan gas sama rem di otak, terapinya tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kelistrikan yang ada di otak dengan menggunakan obat-obatan. Jadi tujuan terapi dari stroke ini, dari stroke, gara-gara ngomongin mata kuliah stroke tadi, epilepsi ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan yang tadi misalkan jadi bergejolak gini menjadi relatif lebih normal. Seperti itu. Berikutnya, mumet weh. Ya kan? Nah, di sini adalah obat-obatan yang paling banyak digunakan untuk terapi stroke. Jadi ada yang first generation, generasi pertama, dari zaman saya kecil sudah digunakan. Ya, ada yang namanya fenobarbital. Kemudian ada namanya piridon, phenytoin, ini obat-obat lama. Kemudian etosuximid, carbamazepin, valproat, diazepam, ya lorazepam. Ini adalah anti epilepsi generasi pertama. Ya. Contohnya kalau yang kemarin kan sudah pernah belajar farmakologi praktikum kan, yang pakai diazepam. Nah, itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan neurotransmitter yang bersifat inhibitory supaya dia lebih tenang. Apa? GABA. Contohnya apa obat-obat yang bekerja pada reseptor GABA ini? Diazepam sama lorazepam. Itu adalah yang generasi pertama. Tetapi di Indonesia, obat-obat generasi pertama itu masih banyak digunakan. Nah, ada lagi generasi kedua. Generasi kedua, contohnya adalah felbamate, gabapentin, lamotrigin, topiramat, tiagabin, levetiracetam, oxcarbazepin,
zonisamid, pregabalin. Itu adalah nama obatnya. Ya, sama yang generasi terbaru ini adalah yang relatif terbaru. Ada namanya briviracetam dan seterusnya. Ada fosfenitoin, lakosamid dan lain sebagainya. Retigabin. Segini banyaknya ini. Apakah harus dihafalkan semua, Pak? Enggak semuanya harus dihafalkan. Tapi kalian harus tahu. Oh, kalau ini obat apa sih? Oh, ini obat apa sih? Kemudian kalian bisa mencarinya di literatur, dari buku, di internet, atau seperti apa. Ya. Dan yang ini saya kasihkan warna merah-merah ini. Nampak ya merah-merahnya ya? Ya. Nah, merah-merah seperti fenitoin, kemudian fenobarbital, carbamazepin, valproat, diazepam, dan seterusnya. Ini yang nanti kita pelajari bersama-sama. Tidak semuanya. Kalau semuanya kita pelajari, bisa 1 semester sendiri. Ya. Nah, berikutnya, tadi kan ada ketidakseimbangan antara sistem saraf eksitatori sama inhibitori kan. Nah, eksitatori itu contohnya adalah ini, neurotransmitternya adalah GABA, inhibitori. Inhibitorinya kan turun kan? Iya kan? Pada orang-orang yang mengalami epilepsi, inhibitorinya tuh turun. Sehingga untuk menyeimbangkannya harus diapakan? Harus dinaikkan terapinya, TX-nya itu harus dinaikkan kan? Menaikkan inhibitori. Nah, ini adalah obat-obat yang bekerja dengan enhancement of GABA action. Jadi dia meningkatkan namanya GABA, gamma aminobutyric acid. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada lagi terapi yang bersifat eksitatori. Eksitatori di sini gimana kadarnya di dalam otak? Neurotransmitternya banyak atau sedikit? Banyak, tinggi. Sehingga terapinya harus diturunkan. Nah, eksitatori, contohnya glutamat, itu dia akan berkaitan dengan yang namanya kanal natrium sama kanal kalsium. Nah, ada lagi yang berikutnya yang perlu dihambat pada neurotransmitter eksitatorinya adalah reseptor namanya AMPA sama NMDA. Itu yang harus diturunkan sehingga akan terjadi keseimbangan neurotransmitter yang ada di otak. Seperti itu. Nah, obat-obatan itu bekerja pada reseptor dengan memiliki aksi-aksi seperti ini. Apa saja obat-obat yang bekerja pada aksi-aksi ini? Nah, yang pertama ini adalah gambarannya. Gambaran secara singkatnya. Kalau kalian lihat di sini, ada yang namanya glutamat sama GAD. Itu dia kalau glutamat ketemu GAD, itu akan membentuk suatu senyawa namanya GABA. GABA itu disimpan, maka akan dikeluarkan. Kalau GABA ketemu sama reseptornya, maka dia akan menyebabkan klorida masuk ke dalam apa? Ke dalam sel saraf. Ini kan sel saraf kan? Nah, kalau sel sarafnya kemasukan klorida, maka akan terjadi namanya hiperpolarisasi. Kalau terjadi hiperpolarisasi, yang terjadi adalah pasiennya menjadi lebih tenang. Nah, ini ada lagi yang bekerja pada reseptor NA. Kalau NA masuk, terjadi namanya depolarisasi. Nah, kalau terjadi depolarisasi, maka glutamat itu akan menjadi meneruskan impuls sarafnya. Impuls listriknya itu akan diteruskan. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya impuls saraf itu tidak diteruskan, maka kanal NA ini harus dihambat supaya apa? Tidak ada penerusan impuls saraf. Seperti itulah. Nah, ini ada lagi namanya kanal kalsium. Kalsium itu juga perlu dihambat karena kalau dihambat dia meningkatkan low threshold CA spike. Jadi dia akan menurunkan spike ini. Nah, itu harus diturunkan. Seperti itu. Ada lagi yang namanya NMDA sama AMPA seperti itu. Nah, untuk obat-obatan yang bekerja dengan menghambat, bukan menghambat ya, tapi meningkatkan aksi dari GABA itu ada 4 mekanisme untuk meningkatkan meningkatkan jumlah dari GABA-nya.
meningkatkan jumlah remnya. Apa? Yang pertama adalah GABA agonis. Masih ingat kan agonis kemarin? Jadi dia suatu senyawa yang memiliki struktur yang mirip sehingga dia bisa menyerupai GABA endogen yang ada di dalam tubuh. Apa saja sih GABA agonis? Yang pertama adalah golongannya benzodiazepin. Apa benzodiazepin? Diazepam, lorazepam, dan seterusnya. Pokoknya yang sepam-sepam itu. Nah, ada lagi golongannya barbiturat. Barbiturat, pokoknya yang namanya barbital. Barbital itu adalah turunan dari barbiturat. Fenobarbital, kemudian pentobarbital, sekobarbital, dan lain sebagainya. Itu adalah golongan barbiturat. Kemudian ada lagi obat yang bekerja dengan menghambat GABA transaminase. GABA transaminase itu adalah suatu enzim yang akan mengubah GABA menjadi produk yang tidak aktif. Contohnya apa? Namanya adalah vigabatrin. Ada lagi obat yang menghambat GABA transporter atau GAT1. Nah, GABA transporter itu apa lagi? Ya, nanti tenang, nanti di belakang ada. Ini ditelan dulu aja. Obat-obatan yang menghambat inhibitor GABA transporter itu adalah tiagabin. Nah, kemudian ada lagi yang meningkatkan jumlah GABA, contohnya adalah gabapentin, pregabalin, valproat. Nih, obat-obat ini biasanya digunakan untuk meningkatkan jumlah GABA. Tetapi yang sekarang ini berkembang, obat-obat ini selain digunakan untuk epilepsi, ada juga indikasi lainnya. Apa? Kalau kalian tahu gabapentin, ada yang di sini kerja juga selain kuliah? Ada? Nah, pernah dapat resep gabapentin atau pregabalin? Untuk apa itu? Oke, untuk saraf. Jadi gabapentin dan pregabalin itu bisa juga digunakan untuk namanya nyeri neurotropik. Apa itu nyeri neurotropik? Itu seperti kerusakan pada sel-sel saraf perifer sehingga muncul manifestasi seperti kesemutan. Tetapi kesemutannya dalam jangka panjang. Kalian kesemutan biasanya berapa menit? Misalkan habis duduk, kemudian berdiri, 1 menit aja kesemutan rasanya gimana? Coba itu bayangkan 3 bulan kesemutan. Sakit kan rasanya? Nah, itulah obat-obat kalau ada kasus seperti itu, maka penggunaannya gabapentin atau pregabalin itu bisa ditujukan untuk nyeri neuropati itu tadi. Nah, kalau yang valproat itu kadang digunakan bukan untuk epilepsi. Jadi harus hati-hati ya kalau memberikan konseling nanti. Ya, valproat itu ada kalanya tidak ditujukan untuk epilepsi, tetapi untuk pasien bipolar. Ada yang seperti itu. Buat apa? Mood stabilizer. Jadi dia menstabilkan mood supaya tidak swing moodnya. Seperti itu. Nah, ini adalah GABA ya. Yang kuning-kuning ini adalah golongan benzodiazepin ya. Ada yang merah nanti GABA. Nah, benzodiazepin are barbiturat opening the chloride channel by opening chloride channel and cause hyperpolarisasi of neuron. After hyperpolarization, no forwarding nerve impulse that this can stop seizure. Jadi dia akan meneruskan impuls menyebabkan hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi terjadi, penerusan impuls saraf itu tidak akan terjadi. Jadi dia menduduki reseptor seperti ini. Nah, ini yang GABA seharusnya yang kuning ini dia menduduki reseptornya maka akan membuka. Nah, benzodiazepin itu memiliki efek yang sama seperti GABA. Jadi dia bisa menduduki reseptornya karena kemiripan dengan strukturnya maka akan membuka kanal Kanal Florida. Florida apa Klorida? Klorida. Jadi kanal kloridanya ini akan terbuka. Jadi yang namanya agonis itu seperti kunci serep, mirip. Strukturnya mirip. Dia bisa digunakan juga untuk membuka pintu seperti itu. Nah, ini yang barbiturat. Kedudukannya pada reseptor GABA dia posisi duduknya sebelah-sebelahan antara benzodiazepin dengan barbiturat itu dia tempat duduknya sebelah-sebelahan.
seperti itu. Nah, ini CL akan masuk. Kalau CL masuk, dia tidak akan meneruskan impuls saraf. Nah, berikutnya, ini adalah contoh dari fenobarbital maupun diazepam. Nah, fenobarbital dan diazepam itu termasuk golongan obat apa? 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 Narkotika atau psikotropika? Harus tahu loh. Narko apa psiko? Psikotropik. Yang narkotik apa contohnya? Clobazam. Clobazam masih masuk dalam golongan psiko. Jadi yang golongan narkotik itu apa? Morfin, kodein, apalagi? Apa? Fentanil. Fentanil itu masih masuk dalam golongan narkotika. Nah ini, benzodiazepin itu dia akan berikatan dengan GABA-A reseptor dan akan membuka kanal klorida. Fenobarbital juga akan berikatan pada reseptor GABA pada tempat yang lain. Jadi reseptornya sama, reseptor GABA ini. Reseptornya GABA tapi tempat duduknya sebelah-sebelahan. Iya kan? Misalkan ini reseptornya GABA. Ini reseptornya si benzodiazepin. Di sebelah sini tempat duduknya si fenobarbital. Kalau dia duduk di sini, fenobarbital duduk di sini, maka akan membuka kanal klorida. Dan ini ada di Indonesia. Dan ini termasuk termasuk golongan obat-obat yang life saving yang harus ada di rumah sakit. Nggak boleh nggak ada. Kalau misalkan ada kasus-kasus seperti kejang seperti ini, maka ini yang dibutuhkan. Nah, the difference between benzodiazepine and barbiturat are benzodiazepine open chloride channel frequently. Jadi dia membuka kanal klorida lebih sering. Nah, tetapi kalau barbiturat dia meningkatkan durasi pembukaan dari kanal klorida. Jadi kalau kanal klorida seperti ini, misalkan kita anggaplah pintu ini sebagai apa? Kanal klorida. Oke, paham ya? Maka kalau si benzodiazepin membukanya seperti apa? Dia akan membuka seperti ini, membuka, menutup, membuka lagi, menutup lagi, membuka lagi, menutup lagi, seperti itu. Itu adalah si apa? Benzo. Kalau fenobarbital sekali dia membuka, dia akan buka terus seperti ini. Selama dia masih menduduki reseptornya. Dia akan membuka seperti ini terus sehingga klorida bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Ya, itulah perbedaan antara fenobarbital dengan diazepam. Nah, kadang barbiturat ya, saudara, barbiturat itu digunakan sebagai raja terakhir kalau misalkan benzodiazepin gagal. Oke. Nah, berikutnya lorazepam or diazepam used to treatment status epilepticus seizure with 5 minutes or more of continuous clinical and or electrographic seizure activity or recurrent seizure activity between seizure. Jadi, yang namanya diazepam sama lorazepam itu kadang digunakan untuk mengatasi yang namanya status epilepticus. Apa itu status epilepticus? Jadi, status epileptikus itu adalah kejadian di mana seseorang itu mengalami kejang. Misalkan dia jatuh ini, jebret, kemudian kejang. Kejang. Tetapi belum sampai dia sadar, kemudian kejang lagi. Belum sampai dia sadar, kemudian dia kejang lagi. Itulah yang disebut sebagai status epileptikus. Dan itu termasuk salah satu kejadian kedaruratan. Emergency. Jadi pakainya sudah pakai lorazepam atau diazepam seperti itu. Tetapi kalau lorazepam dan diazepam pun gagal, maka raja terakhirnya yang akan turun tangan. Apa? Fenobarbital. Fenobarbital is a second choice of lorazepam or diazepam, not adequate to treat status epilepticus. Jadi kalau status epilepticus diazepamnya nggak mempan, ya udah, kadang pakainya adalah fenobarbital. Coba deh nanti kalau ada waktu sore-sore atau pulang dari kampus ini, googling status epilepticus
atau di YouTube search status epileptikus, lek ngeri. Jadi dia belum sempat sadar sudah kejang lagi. Belum sempat sadar sudah kejang lagi. Dan kejang itu sangat berbahaya. Kenapa berbahayanya? Dapat mengganggu asupan oksigen ke otak. Kalau oksigen ke otak itu terganggu, apa yang terjadi kira-kira? Sebelum mati? Oh, cepat mati. Apa? Apa yang terjadi? Kerusakan saraf. Terjadi kerusakan saraf. Kalau lebih banyak neuron-neuron yang mati di otak akibat kekurangan oksigen, maka terjadi kerusakan saraf. Dan manifestasinya bisa macam-macam. Bisa seperti stroke, ya kan? Bisa seperti masalah-masalah kejiwaan lainnya. Kadang orang yang epilepsi itu juga muncul gejala-gejala psikotik loh. Jangan salah. Seperti dia mendengarkan bisikan-bisikan, dia merasa ketakutan kayak ada orang yang mengikuti, atau dia ketok-ketokan seperti melihat sesuatu yang membuat dia merasa ketakutan. Bisa hal itu muncul. Dan nanti kalian belajarnya di semester berapa? 4. Farmakoterapi kejiwaan. Nanti ketemu sama saya lagi farmakoterapi kejiwaan. Seperti itu. Berikutnya, benzodiazepine sometimes cause effect which are the opposite of medication is meant to do. You mean here there's a reference as paradoxal effects such as anxiety, depression. Jadi ada kalanya penggunaan golongan-golongan benzodiazepine itu malah menunjukkan efek yang sebaliknya atau disebut efek paradoks. Ya, seharusnya obat-obatan golongannya benzodiazepine itu membuat apa? Membuat tenang, membuat kalem, menghilangkan depresi, ya kan? Tetapi ada kalanya efek yang merugikan ini muncul, depresi sama anxiety itu muncul setelah penggunaan benzodiazepine. Itu disebut sebagai efek paradoks. Dan itu bisa saja terjadi. Berikutnya, side effect of GABA agonist related to mechanism of action such as drowsiness, confusion, muscle weakness, constipation, dry mouth, and blur vision. Jadi ada efek samping akibat penghambatan GABA. Di antaranya adalah glieng, drowsiness, kayak bingung gitu loh. Kemudian confusion itu seperti dia mengalami kebingungan tersendiri. Ya mau bingung mau ngapain, ya kan? Kemudian kelemahan otot. Jadi ototnya itu jadi lemah. Kalau mau berdiri rasanya kayak otot kaki ini kayak kehilangan kekuatan. Kemudian adanya konstipasi, jadi dia nggak bisa pup, ya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik adalah ini. A rare side effect of benzodiazepine include blood disorder, gangguan darah. Kemudian ada jaundice. Tahu jaundice? Apa? Kuning. Jadi kuning jangan dikira kuning orangnya kuning seperti Teletubbies gitu ya, seperti sekuning itu, bukan. Tapi dia kuning, lebih kuning walaupun gelap seperti saya seperti ini, gelap seperti, tapi ada ton-ton warna kuning. Itu disebut sebagai jaundice. Nah, jaundice ini terjadi akibat masalah pada liver. Jadi obat-obatan golongannya GABA agonis ini tadi, dia bisa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada liver. Sehingga meningkatkan jumlah bilirubin yang pada akhirnya menyebabkan apa? Kalau bilirubinnya naik, menyebabkan jaundice. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada lagi rare side effect, ada namanya ginekomastia. Apa itu ginekomastia? Apa itu ginekomastia? Bawa HP semua kan sekarang? Coba googling kata kunci itu. Aku pengen tahu. Enggak serem. Kalau serem baru tak kasih tahu dulu. Apa ginekomastia? Coba. Pembesaran payudara pada laki-laki. Itu disebut sebagai ginekomastia. Tetapi apakah bisa pada wanita? Enggak. Ini adalah efek samping yang termasuk langka. Jadi terjadi perbesaran payudara pada laki-laki. Jadi payudara kayak laki-laki juga punya payudara gitu. Nah, berikutnya penggunaan diazepam itu dosisnya antara, kalau dewasa itu antara 2 sampai dengan 10 mg.
Setiap berapa? Per oral setiap 6 sampai dengan 12 jam atau 0,2 mg per kilogram berat badan untuk diazepam yang rektal. Jadi ada namanya sediaan yang namanya stay solid kalau kalian tahu. Jadi stay solid itu bentuknya seperti, tahu mikrolak kan? Nah, mikrolak seperti itu, bentuknya enema. Seperti gel gitu. Jadi dia dimasukkan melalui dubur untuk mengatasi kejang. Jadi kalau ada orang kejang pakai itu enema itu tadi, diazepam enema. Nah, itu akan dipencet, kemudian diazepamnya akan keluar kan? Maka itu akan bisa segera mengurangi kejang seperti itu. Nah, berikutnya kalau diazepam itu digunakan diazepam dosis for adult status epilepticus itu 5 sampai 10 mg initially, ya, 5 sampai dengan 10 mg awalnya, kemudian diulang jika diperlukan pada interval 10 sampai dengan 15 menit. Maksimumnya adalah 30 mg. Maksimum seharinya itu 30 mg. Nggak boleh lebih. Ya, kalau lorazepam ini dosisnya, lorazepam nanti bisa dibaca. Kemudian kalau lorazepam itu untuk status epilepticus itu adalah 4 mg ya per dos dengan slow IV dengan kecepatan 2 mg per menit. Jika seizure persis after 5 sampai dengan 10 menit, tambahkan berikan 4 mg IV again. Jadi berikan 4 mg. Nah, kalian di sini sudah pernah menginstal suatu aplikasi yang namanya Medscape? Belum pernah? Nanti diinstal ya. Medscape. Ini nanti diinstal. Nah, ini biasanya bisa kalian gunakan untuk mengetahui dosis-dosis atau efek samping dari suatu obat. Nah, di sini yang saya tuliskan adalah dosis pada orang dewasa. Maka kalau untuk anak-anak dosisnya akan menyesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk fenobarbital dosis yang bisa digunakan antara 1 sampai dengan 3 mg per kilogram berat badan per oral atau IV dalam 1 atau 2 dosis terbagi. Dan bisa kalau untuk status epilepticus itu bisa 15 sampai dengan 20 mg per kilogram berat badan secara IV dan digunakan secara loading dose dan dilanjutkan dengan infus dengan dosis 25 sampai dengan 100 mg per menit. Nah, di sini ada yang disebut sebagai loading dose. Tahu loading dose? Dosis muatan. Jadi, ada yang namanya loading dose. Kalian belum belajar farmakokinetik belum ya? Belum. Nah, ada yang istilah namanya loading dose. Jadi, loading dose itu adalah dosis obat yang diberikan secara intravena, disuntikkan. Tujuannya buat apa? Supaya kadar obat di dalam darah itu cepat mencapai kadar yang diharapkan. Mencapai kadar ini. Karena kalau dia diberikan secara infus, maka dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kadar yang diharapkan. Makanya perlu bisa digunakan dosis besar terlebih dahulu, jebret, habis itu untuk memaintenance kadar fenobarbital itu tetap, maka bisa digunakan yang namanya, ini disebut sebagai maintenance dose. Atau dosis pemeliharaan bahasa Indonesianya. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ini adalah namanya GABA transaminase. Yang merah-merah ini namanya GABA. Ya, yang merah-merah itu kan GABA. Yang ini disebut sebagai presinaps dan di sini disebut sebagai postsinaps. Jadi GABA itu dikeluarkan dari presinaps ini kan. Dari presinaps untuk ketemu sama reseptornya di sini. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya GABA transaminase. GABA transaminase ini yang bentuknya seperti ini, bulan sabit ini. GABA transaminase itu akan merubah GABA ini tadi, GABA yang ini tadi menjadi bentuk inaktifnya, bentuk tidak aktifnya. Jadi dia akan dirusak oleh GABA transaminase. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian ada obat yang namanya vigabatrin. Vigabatrin dia di sini fungsinya ngeteng. Ya kan? Dia akan menghancurkan si
Yang bulan sabit ini namanya GABA transaminase. Sehingga kalau si vigabatrin ini menghajar si GABA transaminase, GABA-nya ini menjadi gimana? Lebih banyak atau lebih sedikit? Menjadi lebih banyak. Sehingga dia akan menduduki reseptor-reseptornya di sini, akan menimbulkan suatu efek sedasi, efek nyaman, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kompleks GABA, vigabatrin, jadi yang bentuknya ini menjadi tidak aktif, seperti itu. Bisa ya difahami ya? Nah, ini fungsi dari GABA transaminase. Mekanismenya, ini disebut sebagai mekanisme kerja. Jadi kalian harus tahu suatu obat itu bagaimana sih memiliki mekanismenya, bagaimana suatu obat itu bekerja pada reseptornya, dan bagaimana efek sampingnya. Nah, kalau kalian sudah bisa mempelajari, bisa memahami yang namanya mekanisme kerja obat, kalian bisa menjelaskan apapun, efek samping apapun kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada dokter, kepada perawat, seperti ini. Bahkan ada beberapa dokter pun mereka cukup lemah untuk mekanisme kerja obat ini. Mekanisme kerja obat atau kadang disebutnya juga farmakodinamik ini ada yang namanya tidak begitu ahli di bidang di mekanisme kerja obat. Nah, ini adalah contoh dari vigabatrin. Di Indonesia si Sabril ini atau isinya vigabatrin itu sayangnya belum ada di Indonesia. Nah, vigabatrin is a neuro anti-epileptic drug that distinct for infantile spasm and Lennox-Gastaut. Jadi anti-epilepsi itu kan ada yang disebut sebagai broad spectrum sama narrow spectrum. Ya. Nah, anti-epilepsi spektrumnya itu disebut, ada yang juga menyebutnya broad spectrum sama narrow spectrum. Apa itu narrow spectrum? Narrow spectrum itu adalah spektrumnya itu sempit. Kalau kalian tadi ingat di awal tadi berapa epilepsi itu ada jenisnya, ada berapa? Secara garis besar ada ada vokal, ada general. Ada beberapa obat yang dia bekerjanya secara broad spectrum, dia bisa narrow, bisa mengobati untuk yang vokal, ada yang juga bisa untuk general. Tetapi kalau yang vigabatrin itu dia hanya untuk mengobati infantile spasm atau yang bisa dikenal juga sebagai vocal seizure, seperti itu. Nah, vigabatrin itu dia bekerja secara irreversibel menghambat namanya enzim GABA transaminase. GABA transaminase itu berbeda dengan GABA transaminase ini tadi. Nah, GABA T itu bekerja berkaitan dengan metabolisme dari GABA. Jadi kalau kita lihat di sini, di awal di sini, GABA transaminase ini yang sabit-sabit ini, dia akan memetabolisme atau menghancurkan GABA. Iya kan? Nah, kalau GABA-nya itu banyak dihancurkan, maka jumlah GABA di sini akan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit, seperti itu. Nah, vigabatrin has a low protein plasma. Jadi dia terikat sama protein plasmanya itu relatif lebih rendah. Jadi dia akan dibawa oleh protein plasmanya itu relatif lebih rendah. Dan dia juga memiliki waktu paruh, half-life itu 7,5 jam. Kemudian vigabatrin itu memiliki efek samping seperti visual field loss, kehilangan pandangan visualnya, sekitar moderate to mild sekitar 30%. Ya, gangguan ruang lapang penglihatan. Kalau kita kan melihatnya seperti ini kan bisa kan? Nah, kalau luas lapang penglihatan itu kalau kalian seperti melihatnya seperti ini. Apa? Di sini. Ditutup satu mata seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai kehilangan lapang penglihatan. Itu sekitar 30% efek sampingnya. Ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini. Psikotik, masalah-masalah kejiwaan. Nah, psikotik disturbance, gangguan psikotik seperti halusinasi atau seperti munculnya halusinasi. Munculnya halusinasi, misalkan tiba-tiba dia teriak-teriak sendiri, begitu ditanya kenapa, wah ada
Optimus Prime depanku. Nah, itu adalah contoh dari halusinasi seperti itu. Nah, vigabatrin untuk dosisnya, vigabatrin pada dewasa itu sekitar 500 mg per 12 jam initially. Jadi awal-awal pakainya itu adalah 500 mg per oral. Ya. Kalau 500 mg itu berarti berapa tablet? Satu tablet setiap berapa kali sehari? 2 kali, pagi dan malam. Misalkan seperti itu. Misalkan jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Pokoknya waktunya adalah 12 jam. Nah, Indonesia ini agak lucu pada penggunaan obatnya. Kadang kan kita pakainya 3 kali sehari kan? 3 kali sehari berapa? Pagi, siang, malam. Begitu malam misalkan pagi jam 8, siangnya jam 12. Jam 12, malamnya jam 6. Iya kan? Nah, itu kalau dari segi farmakokinetik itu nggak bener penggunaan obatnya. Karena apa? Dari 4 ke 8, dari ini ke sini kan intervalnya kan pendek-pendek kan? Tidak teratur. Kalau kita lihat di gambar seperti ini, gambar, misalkan ini jam 4 minum tinggi, ya. Kemudian belum sempat turun, dihajar lagi, belum sempat turun gini, dihajar lagi naik. Ya. Begitu malam turun lagi, nambah lagi. Kemudian besok paginya ini turun drop. Kan bisa seperti itu. Yang paling benar adalah, ini kan takutnya kalau seperti ini, misalkan seperti ini, kan dia bisa saja memunculkan gejala toksisitas. Kemudian begitu drop di bawah sini, muncul ketidakefektifan. Maka yang paling benar adalah menggunakan obat, aturannya adalah setiap berapa jam. Kalau 3 kali sehari berarti berapa? Setiap 8 jam. Tetapi juga jangan lucu. Ya kan? Seharusnya minumnya 3 kali sehari, tetapi jam 6 seharusnya dia minumnya jam 7, tetapi jam 6 sudah minum. Karena alasannya apa coba? Pengen mengagetkan bakterinya. Ya nggak gitu juga, kan harus seperti itu ya. Nah, ini adalah GABA T ya, GABA transaminase. Berikutnya ada obat-obatan yang namanya adalah inhibitor GABA transporter. Apa mau? Oh. Ya, ada namanya inhibitor GABA transporter atau GAT1. Oke, GAT1 letaknya di sini. Dia letaknya ada di presinaps. Nah, presinap GABA ini ya, si GABA itu dia akan dikembalikan atau direuptake, bahasa Inggrisnya adalah direuptake, diambil kembali oleh presinap ini. Sehingga kalau GABA-nya tadi diambil lagi atau masuk lagi ke dalam presinap, apa yang terjadi kira-kira? Jumlah GABA di celah sini ada banyak atau sedikit jumlahnya? Menjadi berkurang. Oke, paham ya? Nah, kalau berkurang itulah yang menyebabkan kejadian epilepsi. Makanya ada obat-obat yang disebut sebagai GABA transporter inhibitor. Maka GABA transporter inhibitor dia akan menduduki posisinya di sini. Sehingga kalau kalau celahnya ini ditutup atau kanalnya ini ditutup, maka si GABA tadi tidak akan bisa masuk kembali ke dalam celah sinaps. Ya misalkan kalian harusnya masuk ke dalam ruangan kelas, iya kan? Tetapi gara-gara di depan itu ada orang yang cangkruk, kan kalian nggak bisa masuk. Ya itulah analoginya sederhananya. Sehingga jumlah GABA di sini menjadi semakin meningkat. Nah, obatnya apa sih yang di sini? Namanya tiagabin. Nggak ada yang namanya tia ya di sini ya? Nggak ada ya? Oke, tiagabin. Jadi kalau kenalan, kalau cewek-cewek mungkin, ya kalau kenalan namanya Tia. Namanya perkenalkan, nama saya Tia. Lengkapnya siapa? Tiagabin. Ya? Atau ada nggak yang namanya Rani? Nggak ada ya? Oh Rani. Ya mungkin kalau mentang-mentang farmasi kenalan namanya Rani, lengkapnya siapa? Rani Tidin. Ya, seperti itu. Nah, sehingga yang masuk di sini, kalau kalian lihat tadi di sini ada 2, maka yang teruptake di sini, maka akan berkurang sehingga jumlahnya di sini akan semakin banyak seperti itu. Nah, ini adalah tiagabin dan tiagabin itu pun juga belum ada di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri tabletnya biasanya kemasannya seperti ini.
Jadi dia 30 seperti itu. Nah, tiagabin bekerja dengan memblokade ya uptake GABA into presynaptic neurons and permitting more GABA to available for receptor binding and thereby enhancing inhibition activity. Jadi dia tadi tujuannya adalah menghambat ini tadi, menghambat supaya tidak masuk ke dalam sinap ini tadi. Seperti itu. Oke? Berikutnya tiagabin itu juga memiliki spektrum yang sempit dan dia efektif untuk treatment vokal seizure aja. Dia tidak bisa digunakan untuk general seizure, tidak bisa digunakan. Dan kemudian kalau kalian lihat di sini, tiagabin itu memiliki afinitas tinggi terhadap protein plasma dan juga waktu paruhnya sekitar 7 sampai dengan 9 jam dan dia di metabolisme di liver. Dia di metabolisme di liver. Nah, kemudian sehingga dia bisa memunculkan efek sampingnya. Efek sampingnya itu berupa apa sih? Efek sampingnya adalah yang pertama ini. Confusion, dizziness, fatigue, agitation, and tremor. Loh, kok ada confusion, Pak? Iya, karena GABA tadi kan dia banyak di sinapsnya kan akan banyak kan? Ya sama seperti golongannya fenobarbital tadi, fenobarbital, kemudian golongannya apa? Benzodiazepin, sehingga dia menimbulkan rasa seperti bingung, pusing, dan lain sebagainya. Nah, untuk tiagabin itu dosisnya adalah 4 mg per hari secara per oral untuk 1 minggu. Kemudian kita lihat bagaimana kejadian kejangnya. Apakah sudah tertangani dengan baik atau belum? Nah, kalau belum tertangani dengan baik, maka dosis itu bisa ditingkatkan per minggu sebesar 4 sampai dengan 8 mg. Jadi setiap minggu itu bisa dinaikkan sambil diamati responnya. Apakah masih muncul gejala kejangnya atau tidak. Nah, kemudian maksimum dosisnya adalah 56 mg per hari. Maksimal, nggak boleh lebih. Berarti kalau 56 itu satu tablet, satu tablet itu 4 mg, kalau 56 berapa tablet? Berapa? 10 ya? 10-an tablet ya, kurang lebih 10-11 lah. Seperti itu, ini 56 mg per hari. Terbagi dalam setiap 8 atau 12 jam. Seperti itu. Nah, kemudian tiagabin ini untuk pasien-pasien dosis yang atas ini, itu digunakan untuk pasien yang memiliki masalah pada livernya. Kenapa? Karena ingat tadi di sini major organ excretionnya apa? Untuk ekskresinya dia melalui apa? Melalui liver. Jadi kalau livernya sudah nggak 100%, udah nggak genep, maka dosisnya bisa seperti ini. Ya. Kemudian kalau tanpa adanya hepatic enzyme induced antikonvulsan, itu bisa antara 2 sampai dengan 22 mg. Seperti itu. Nah, berikutnya peningkat jumlah GABA. Di sini kalau kalian lihat yang bulan sabit itu ada namanya glutamate acid dekarboksilase atau kalau bisa disingkat itu adalah GAT. Ya, jumlahnya sedikit, maka kalau di sini ada namanya pregabalin. Kalau pregabalin, gabapentin valproat sudah nempel ke reseptornya, apa yang terjadi? Dia akan meningkatkan jumlah GAT-nya ini tadi, glutamate acid dekarboksilase, meningkat jumlahnya. Kalau sudah meningkat, apa yang terjadi berikutnya? Itu yang biru-biru itu adalah glutamat ya. Yang biru-biru ini adalah glutamat. Maka glutamate acid dekarboksilase akan ketemu sama glutamat. Seperti ini. Akan bereaksi. Oke, setelah bereaksi, maka glutamate acid dekarboksilase-nya dia akan kembali pecah, dia akan terpisah. Yang namanya enzim adalah apa? Disebut sebagai biokatalisator. Apa itu katalis? Apa? Suatu senyawa yang mempercepat reaksi tetapi akan diperoleh kembali di akhir reaksi. Jadi yang namanya glutamate acid dekarboksilase itu adalah suatu enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Dia akan mempercepat penghasilan ini tadi
kompleks glutamat glutamic acid dekarboksilase ini tadi. Kemudian apa yang terjadi? Nah, begitu kompleks terbentuk, maka dia akan akhirnya juga akan menghasilkan, kalau yang tadi glutamid asid dekarboksilasinya balik, maka si glutamid ini nanti akan berubah menjadi GABA. Itu adalah mekanisme kerjanya. Oke. Nah, ini di Indonesia ada ini logo khas Indonesia. Yang warna merah K ini khas di Indonesia. Di Belanda aja udah nggak ada kayaknya begini. Ya. Gabapentin is an analog of GABA. However, it doesn't not act GABA receptor, tetapi dia akan mengenhance GABA action or convert to GABA. Jadi dia tidak bekerja pada reseptor GABA-nya seperti golongannya benzo sama feno. Tetapi dia akan meningkatkan produksi dari GABA. Ya. Gabapentin has a narrow spectrum of anti-epileptic and it's approved as adjunct therapy for focal seizure and treatment of post-herpetic neuralgia. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk focal seizure, ya, atau digunakan neuralgia, neuralgia yang terjadi akibat selesainya herpes. Jadi herpes itu virus herpes, kadang dia akan merusak saraf-saraf yang ada di tubuh, saraf-saraf perifer, sehingga muncul neuralgia, rasa nyeri, kemudian seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Maka penggunaan gabapentin itu bisa digunakan. Nah, gabapentin itu memiliki low binding to protein plasma and half-life-nya itu sekitar 5 sampai dengan 9 jam dan dieliminasi melalui ginjal. Jadi dia akan keluar melalui urin, gabapentin. Nah, side effect-nya yang pertama adalah drowsiness, dizziness, diplopia, ataxia, and headache. Obat-obat yang bekerja dengan meningkatkan GABA tadi, mesti efek sampingnya adalah drowsiness sama dizziness, pusing, pening. Sama drowsy, kayak ngantuk gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi diplopia, ataxia. Ini yang gabapentin. Kemudian, ini masih sama. Untuk dosisnya, inisial dosnya yang pertama adalah 300 mg per oral selama tiap 8 jam. Berarti berapa kali sehari? 3 kali. Tapi lebih baik kalian bilangnya ini adalah setiap 8 jam, bukan pagi, siang, sore, malam. Karena terminologi pagi, siang, sore, malam itu kadang bikin rancu. Ya. Kemudian 300 mg itu juga bisa ditingkatkan sampai dengan 600 mg per oral setiap 8 jam. Sampai dengan yang bisa ditoleransi adalah 2400 mg per hari. Seperti itu. Berarti kalau 2400 tuh berapa? 600 3 kali sehari ya? 6 ya nggak sih? 6 kali 3 berapa? 12. Oh, 600 lah. Ya, seperti itu ya, pokoknya nanti dihitung lah. Ya. Nah, berikutnya ada pregabalin. Pregabalin itu juga ada di Indonesia. Ini kebetulan saya nyomotnya dari OGB Dexa. Nyomot dari OGB Dexa, bukan saya di endorse ya. Ya. Pregabalin has a narrow spectrum anti-epileptic activity and proven effect on focal onset seizure, diabetic peripheral neuropathy, post-herpetic neuralgia, and fibromyalgia. Jadi dia bisa digunakan untuk focal onset aja, focal onset seizure, tapi tidak untuk general seizure. Nah, kemudian protein bindingnya ini lebih dari 90, protein bindingnya itu sekitar 90% ya, dan dimetabolisme melalui renal, dan dia tidak memiliki signifikan efek terhadap metabolisme obat dan beberapa obat interaksi. Jadi dia tidak memiliki banyak interaksi obat. Nah, dosisnya ini 150 mg per hari, bisa dimulai dari 150 mg per oral yang terbagi setiap 8 sampai dengan 12 jam. Jadi bisa 3 kali sehari, bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Nah, kemudian untuk maintenance-nya itu berdasarkan dari respon klinis pasiennya. Maksudnya di sini respon klinis itu adalah apakah pasiennya masih mengalami kejang atau tidak. Kalau masih kejang ya bisa ditingkatkan. Dan juga berdasarkan tolerabilitasnya. Apakah pasien bisa mentoleransi
efek-efek yang muncul tersebut. Kalau tidak bisa ditoleransi ya nggak mau harus kita ganti. Kita minta apa? Kita sarankan ke dokter ini untuk diganti berdasarkan kondisi dari pasien tersebut. Seperti itu. Dan bisa ditingkatkan dosisnya secara inkremental per minggu, tetapi tidak lebih dari 600 mg per hari. Berikutnya, ini adalah yang belum terakhir, masih ada satu lagi. Ini adalah golongan kanal kalsium, inhibition of sodium channel. Sama, kalau misalkan kanal kalsium si natrium sodium tadi dia masuk ke sini, maka akan menyebabkan penerusan impuls listrik sehingga akan muncul ke kejang. Maka ini harus dihambat. Akan terjadi depolarisasi yang penerusan impuls saraf dan seterusnya. Maka si sodium channel inhibitor dia bekerjanya di sini. Dia akan menghambat kanal kalsium atau klorida. Sorry, klorida apa? Natrium. Natrium. Dia akan menghambat kanal natrium ini. Sehingga apa yang terjadi? Ini tidak bisa masuk. Ya, sehingga kalau tidak bisa masuk, tidak akan terjadi namanya depolarisasi. Kalau depolarisasi tidak terjadi, apa yang terjadi berikutnya? Tidak terjadi penerusan impuls saraf. Kan seperti itu. Nah, ini adalah fenitoin. Yang pertama adalah fenitoin. Ini adalah obat yang paling jamak digunakan, yang paling banyak digunakan untuk mengatasi epilepsi. Ya. Nah, epinetoin itu memiliki neurospektrum antiepileptik for focal seizure, myoclonic, tonic-clonic, dan status epilepticus. Nah, kalau untuk dosisnya, ini ada protein bindingnya. Yang menjadi masalah penggunaan fenitoin adalah ini. Phenytoin metabolized in liver with cytochrome P450 terutama menginduksi cytochrome P450 khususnya 2C9 sama 2C19. Sehingga obat-obat phenytoin ini memiliki interaksi obat yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi dia memiliki interaksi obat yang banyak sehingga dia kalau boleh dibilang bahasanya itu senggol bacok. Ya, ada interaksi-interaksi dengan obat-obat yang lainnya. Bisa mengakibatkan penurunan dari obat-obat yang lainnya. Nah, phenytoin berikutnya, phenytoin itu dia memiliki indeks terapi yang sempit, neurotherapeutic index. Kalau kalian lihat di sini, itu antara 10 sampai dengan 20 milimol per liter. Harus hati-hati, karena dia indeks terapinya sempit. Kalau dia melese, dosisnya naik lebih dari 20, apa yang terjadi kira-kira? Muncul apa? Efek samping. Tetapi kalau kurang, apa yang terjadi? Tidak berefek atau pasiennya bisa kejang. Nah, sehingga harus hati-hati. Berikutnya, ini adalah phenytoin. Phenytoin ini kemasannya paling unik sendiri karena dia diletakkan di dalam botol kaca berwarna gelap seperti ini. Nah, phenytoin ya. Therefore, phenytoin level should be measured regularly. A paradoxical increase the seizure for frequency may also occur with marked phenytoin toxicity. Jadi, ada juga phenytoin itu menyebabkan gejala paradoks. Phenytoin yang seharusnya menurunkan gejala kejang, ada kalanya kalau muncul reaksi yang tidak diharapkan, malah menyebabkan kejang. Seperti itu. Dosisnya seperti ini, sekitar 300 sampai dengan 400 mg per hari yang akan meningkat sampai dengan, bisa ditingkatkan sampai dengan 600 mg per hari jika diperlukan. Nah, phenytoin initial dose untuk status epilepticus itu bisa pakai dosis ini 10 sampai dengan 15 per kilogram berat badan atau 15 sampai dengan 20 mg per kilogram badan pada dengan kecepatan 25 sampai dengan 20 sampai dengan 50 mg per menit. Ini diberikan secara IV administer. Jadi kalau kalian pernah lihat ada yang namanya infus, yang infus itu digantung. Nah, itu yang tidak ada kecepatannya. Tetapi ada juga yang alatnya itu kecil, dia nempel di tiang apa namanya? Tiang infus, kemudian ada seperti siringnya. Nah, itu disebut sebagai ini IV slowly ini, administer IV slowly ini tadi. Seperti itu. Wow.
Ini fenitoin. Nah, ini ada lagi namanya fosfenitoin. Di Indonesia sayangnya belum ada fosfenitoin. Ini adalah prekursor dari fenitoin. Jadi dia begitu disuntikkan di liver, dia akan dirubah menjadi fenitoin. Dia disebut juga sebagai prodrug. Kalau kalian pernah baca namanya prodrug. Jadi obat yang belum aktif dan begitu masuk, dia perlu dimetabolisme dulu untuk menjadi aktif. Ya. Ini adalah karbamazepin. Karbamazepin itu juga obat yang rewel kalau dibilang. Karena apa? Dia bisa menginduksi sitokrom P450 khususnya adalah 1A2, kemudian 2C sama 3A. Sehingga dia akan menghasilkan peningkatan clearance dari obat-obat yang lain. Obat-obat lain itu akan ditingkatkan metabolismenya oleh si karbamazepin ini. Sehingga efeknya menjadi seperti apa? Obat lain naik atau turun? Akan turun. Jadi ada analoginya, karbamazepin itu akan ngegas sitokrom P450, 1A2, 2C dan sebagainya yang substratnya itu sama dengan obat yang lain. Sehingga kalau dia itu dipercepat metabolismenya, maka obat-obat lain efeknya akan turun seperti itu. Nah, common side effect-nya bisa berupa dizziness, kemudian nausea, vomiting, mual muntah dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah karbamazepin can cause a range of idiosyncratic reaction and the most common of which is skin rash, slow dose titration, reduce the risk. Jadi yang namanya karbamazepin itu dia bisa memunculkan reaksi idiosinkratik berupa kemerahan pada kulit. Sehingga yang bisa digunakan adalah slow dosage titration. Jadi dia harus dinaikkan dosisnya menjadi perlahan. Dan juga biasanya karbamazepin ini, karbamazepin ini, dia juga bisa menyebabkan kejadian Stevens-Johnson syndrome. Itu adalah reaksi alergi yang terjadi pada tubuh. Dan reaksinya itu biasanya bersifat fatal. Cari deh nanti Stevens-Johnson syndrome di Google. Tapi ya agak-agak gore. Nah, berikutnya untuk dosis, maintenance dose-nya antara 800 sampai dengan 1200 mg per hari dalam dosis terbagi. Kemudian maksimum dosnya adalah 1600. Jadi kalau dosisnya adalah 200 mg tabletnya, berarti sehari harusnya minum berapa kali? 4 kali. Kalau 4 kali harusnya minumnya berapa jam sekali? 6 jam sekali. Nah, ini. Berikutnya adalah valproat. Ya, valproat. Valproat has a broad spectrum anti-epileptic activity and valproat indicated for focal seizure, absence, myoclonic, tonic-clonic, and infantile spasm. Nah, valproat itu juga memiliki ikatan protein yang cukup tinggi dan juga dia memiliki half-life sekitar 6 sampai dengan 18 jam dan dia juga termasuk obat yang rewel karena interaksinya lumayan banyak ini. Ya. Commercial product are available in multiple salt dosage from an extended release formulation. There is the risk of medication high error and it's essential to be familiar with all preparation. Jadi yang namanya valproat itu dia memiliki bentuk garam yang macam-macam, bukan cuma sodium, tetapi ada bentuk-bentuk lainnya. Sehingga harus hati-hati dalam kalau misalkan di tempat kalian atau di apotek kalian itu tidak ada sodium valproat. Ya, kalau nggak ada sodium valproat, misalkan mau diganti sama asam valproat, nah itu harus hati-hati. Karena dua garam ini, asam valproat sama natrium valproat itu memiliki profil yang berbeda. Jadi harus hati-hati. Ada obat yang bisa diganti seenak jidatnya, misalkan dari generik sama-sama generik, tetapi ada juga obat-obat yang tidak boleh diganti tidak boleh diganti serta-merta. Salah satunya adalah ini. Valproat ini. Ada yang bentuk asam valproat, ada yang bentuk natrium valproat atau sodium valproat. Itu nggak boleh diganti nggak boleh diganti sembarangan. Karena memang memberikan profil yang berbeda. Seperti itu. Ini biasanya efek sampingnya yang umum terjadi itu adalah peningkatan enzim-enzim yang ada di liver, SGPT maupun SGOT. Itu biasa sering terjadi akibat penggunaan valproat ini. Nah, kemudian yang menarik adalah ini, efek samping dari sodium valproat itu biasanya terkait dengan include dose related tremor, kemudian weight gain,
diuretic stimulation, jadi bisa meningkatkan berat badan karena si valproat ini bisa meningkatkan nafsu makan. Bisa meningkatkan nafsu makan. Seperti itu. Kemudian thinning on loss of hair, jadi biasanya rambutnya jadi rontok. Kemudian menstrual irregulation including amenorrhea. Jadi bisa mengganggu proses menstruasi. Ya. Kemudian valproat ini berikutnya, dia tidak boleh digunakan pada wanita-wanita hamil. Karena ini efeknya. Teratogen. Dia tidak boleh digunakan wanita hamil karena dia bersifat teratogen. Apa itu teratogen? Tidak tahu? Menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi nggak boleh. Jadi untuk wanita-wanita yang mau hamil, yang epilepsi tapi dia mau hamil, itu harus dikontrol terlebih dahulu, konsultasi dengan penyakit dokter sarafnya dan juga konsultasi dengan dokter kandungannya, dan harus direncanakan. Karena ada beberapa kasus di mana kehamilan itu dapat memicu kejadian kejang. Dan juga kalau kejang resikonya bisa dua, satu ke ibunya, satu lagi ke bayinya. Ya kan? Ya kalau misalkan mau dipaksa minum obat, misalkan dia dapatnya valproat, resikonya adalah ke bayinya. Jadi harus direncanakan kalau yang seperti itu. Kalau ada orang epilepsi, kemudian dia mengalami mendapatkan obat, dia harus harus dikontrol lah. Berikutnya ini untuk yang dosisnya, kompleks partial seizure, simple kompleks absent seizure. Nah ini adalah lacosamid. Kalau lacosamid itu adalah termasuk generasi obat yang terbaru, third generation, dan dia memiliki waktu paruh sekitar 13 jam. Berikutnya, ini untuk pendosisannya. Nah, ini adalah untuk kanal kalsium. Kanal kalsium, ya. Dia akan meningkatkan ambang batas dari ion kalsium, sehingga dia perlu dihambat. Nah, kalau dia dihambat, apa yang terjadi? Peningkatan ambang batas kalsium dia tidak terjadi, dan pada akhirnya tidak menyebabkan kejadian kejang. Nah, ini adalah contohnya, etoximid. Seperti itu. Dosis dari etoximid itu adalah 250 mg setiap 4 sampai dengan 7 jam dan seterusnya. Efek sampingnya bisa berupa mual, kemudian anoreksia, kadang-kadang juga letargi sama dizziness. Nah, ini adalah inhibition of AMPA NMDA. Nah, yang umum, yang biru, yang hijau itu adalah glutamat. Glutamat kalau menempati reseptornya, maka natrium sama kalium dia akan masuk ke dalam sel. Kalau natrium kalium masuk ke dalam sel, ya, maka akan menyebabkan namanya eksitasi. Nah, kalau sudah eksitasi, maka berikutnya kalau NMDA sama reseptor blocker dia akan menduduki tempatnya di sini. Kalau misalkan dia sudah menduduki tempatnya, apa yang terjadi? Na sama Ca dia tidak akan bisa masuk. Kalau dia tidak bisa masuk, apa yang terjadi? Tidak terjadi eksitasi. Berikutnya, ini adalah topiramat. Contohnya obat yang menghambat reseptor NMDA sama reseptor AMPA. AMPA sama NMDA. Berikutnya ada namanya felbamate. Felbamate itu juga memiliki aktivitas yang relatif luas untuk anti-epilepsinya. Dan dia memiliki efek untuk monoterapinya sekitar 1.200 mg per hari. Ya. Terbagi dalam setiap 6 sampai dengan 8 jam dan bisa dititrasi tergantung dari kondisi pasien. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore.